Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya jadi bisa kalian panggil kakak atau bapak, silakan, ataupun abang. Nah, baik, di sini kita akan mengadakan pelatihan pembuatan akun kuliah. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu KIP kuliah? Jadi KIP kuliah itu bantuan biaya pendidikan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Teknologi dan Sains yang mencakup biaya perkuliahan untuk perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian Teknologi dan Sains. Langsung saja ke cara pembuatannya. Oh ya, sebelumnya kakak ingin tanya dulu nih ke kalian, kalian dari mana aja sih? Boleh satu persatu kakak bertanya? Enggak? Kalian itu sebelum ke pembuatan apa kita pelajari itu apa sih kuliah? Nah, tadi kan sudah kakak sempat singgung atau sudah kakak sempat membicarakan. Jadi KIP kuliah itu untuk siswa-siswi lulusan SMA atau sederajat lainnya yang ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan tetapi terhalang oleh biaya. Nah, beasiswa ini sangat membantu kalian. Lalu ada pun syaratnya pun syarat-syarat akun KIP kuliah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang telah kakak informasikan melalui WA Group. Itu ada beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama itu penerima KIP kuliah adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau bentuk lain yang sederajat yang lulusan pada tahun pelajaran atau maksimal lulusan 2 tahun sebelumnya. Misalkan nih tahun ini lulus tapi kalian tidak lanjutkan kuliah dulu, ingin berjalan terus tahun depannya lagi. Jadi kalian itu mendapatkan 3 kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Lalu di sini ada memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus yang mendukung bukti dokumentasi yang sah yang dikeluarkan dari kelurahan ataupun kecamatan. Apa itu dokumen yang dikeluarkan dari kelurahan atau kecamatan? Itu SKN. SKN itu surat keterangan tidak mampu. Langsung saja ke
usul KIP kuliah itu adalah pengembangan dari program sebelumnya, yaitu beasiswa bidik misi yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Pada tahun 2020 program bidik misi secara resmi diganti oleh KIP kuliah untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa dan lebih fleksibel dalam penggunaannya. Apa sih landasan program ini? Nah, program ini merupakan bagian dari visi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang rata dan berkeadilan, terutama bagi keluarga kurang mampu. KIP kuliah juga merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kenapa sih ada KIP kuliah? Jadi KIP kuliah ini diadakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, mendorong mobilitas sosial, mewujudkan pendidikan yang inklusif. Nah, langsung saja ke tata cara pembuatan akun KIP kuliah. Kalian di sini buka website pada akun Google kalian. Lalu ketik KIP kuliah. Oh iya, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini dibagi 3 kelompok agar menghemat waktu juga ya. Ini 3. Nah, cara pembuatannya itu seperti ini. KIP kuliah. Lalu ke bagian login siswa. Nah, setelah login siswa, dikarenakan kalian belum punya akun, kalian masukkan data sekarang, lalu masukkan nomor induk kependudukan, dan lalu nomor induk siswa nasional atau NISN, setelah NISN itu masukkan nomor pokok sekolah nasional, lalu email. Nah, setelah kalian memasukkan email, nanti akan klik ke bagian selanjutnya. Dan kalian membuka email. Nah, setelah itu masukkan nomor pendaftaran kalian yang sudah ada di email kalian. Kamar mandi. Video ya.
sudah dimasukkan, lalu klik masuk. Nah, akan muncul seperti ini. Di situ ada bagian biodata. Bagian biodata itu diisi dengan foto pribadi kalian. Nah, seperti ini contohnya. Di situ ada dalam tulis itu isi berdasarkan kalian tulis tahun berapa, tahun 2023, tahun 2024, atau tahun 2025. Nah, di sini mayoritas tulis tahun berapa? Oke, nah masukkan tahun 2025. Tempat lahir, tanggal lahir ya biasa, seperti mengisi biodata. Lalu setelah diisi semua, klik perbarui biodata. Sampai muncul berhasil. Lalu setelah itu bagian keluarga. Nah, keluarga ini isi dengan foto bersama keluarga. Nah, ini contohnya. Masukkan kepala keluarga. Sudah. Ini nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga itu yang ada di atas kartu keluarga. Sudah. Setelah itu masukkan informasi ayah. Setelah masukkan informasi ayah, terus di situ ada detail ayah. Ketika ayah sudah wafat, kalian sangat simpel isi saja dengan keterangan sudah meninggal. Atau kalau masih hidup itu, kalau masih ada, isi dengan ayah saya bernama, usia, keadaan sehat, lalu pekerjaan, terus jumlah tanggungannya berapa, penghasilannya berapa. Setelah itu ke informasi ibu, masukkan nama ibu, status ibu. Di situ ada dua pilihan, masih hidup atau sudah wafat. Lalu pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu. Detail ibu itu sama seperti tadi, menceritakan keadaan ibu, nama ibu siapa, usia berapa, pekerjaan apa, dan keadaannya sehat atau tidak. Dan masukkan nomor telepon orang tua. Setelah dimasukkan nomor orang tua, klik perbarui data. Sampai tersimpan seperti ini. Lalu ke bagian ekonomi. Ekonomi ini diisi dengan
Dokumen pendukung, apa itu dokumen pendukung? Dokumen pendukung itu bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kelurahan. Nah, di sini ada deskripsi keadaan ekonomi. Deskripsi keadaan ekonomi itu menceritakan keadaan kondisi ekonomi di keluarga kalian. Lalu penghasilan ayat itu di sini ada beberapa pilihan. Ada yang 250.000. Kalian menyesuaikan saja dengan keadaan kalian. Di sini dikarenakan ayah sudah meninggal, jadi ada bagian tidak berpenghasilan. Terus penghasilan ibu, sama penghasilan ibu itu menyesuaikan dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Untuk hutang gimana enggak? Isi atau jangan? Nah, bagian hutang itu kalau ada isi, kalau tidak ada pun tidak apa-apa, tidak perlu diisi. Nah, setelah itu perbarui data ekonomi. Lalu bagian rumah. Rumah itu nampak ubah, nampak rumah itu seperti ini. Nampak ubah. Terus foto ruang keluarga. Nah, setelah dimasukkan lalu isi kepemilikan. Kepemilikan itu ada beberapa pilihan di sini. Ada sendiri, sewa bangunan, sewa bangunan, menumpang atau tidak memiliki. Isi sesuai dengan keadaan nyata kalian. Lalu bangun perolehan. Bangun perolehan itu tahun dibangunnya itu rumah. Di sini kita ada dasar pengendalian. Terus sumber listriknya, nah kalau di sini mayoritas sudah PLN. Daya listrik berapa? Daya listrik itu menyesuaikan juga dengan keadaan kalian. Terus luas tanah, luas tanah ada beberapa pilihan. Di sini kita memakai 50 sampai 99 meter persegi. Lalu NJOP nilai jual objek pajak per meter. Kalau di sini kan di sini peserta dari berbagai tempat ya, jadi menyesuaikan saja. Lalu luas bangunan samakan seperti luas tanah. Terus bahan atap itu ada beberapa pilihan di sini. Sesuaikan dengan keadaan yang nyata pada rumah kalian. Terus bahan lantai. Bahan lantai, bahan tembok. Terus mandi, cuci, dan lain sebagainya untuk kepemilikan. Di sini ada kepemilikan sendiri di dalam, kepemilikan sendiri dibuat atau berbagi pakai. Berbagi pakai itu dari tenaga atau dari PDAM. Sumber air pertama di sini ada kemasan PDAM, sumur ataupun sungai.
jarak dari pusat kota itu menyesuaikan juga. Terus jumlah orang yang tinggal di rumah. Nah, setelah itu sudah terisi semua, itu bagian apa jadi kategori dari rumah. Nah, sampai berhasil seperti ini, sampai menggunakan keterangan tersimpan. Lalu aset itu bisa handphone, motor, ataupun barang elektronik yang ada di rumah kalian. Di sini kita pakai handphone saja. Ada nama barang, jenis, merek, kondisi, harga beli, dan metode perolehan. Nah, gimana teman-teman? Lalu di sini ada prestasi. Nah, prestasi ini maaf ya, kan tidak semuanya ada prestasi. Jadi opsional gitu. Kalau saya tidak ada, tidak apa-apa. Jadi hanya sekedar dokumen pendukung saja. Lalu rencana ini ada rencana kalian tinggal di mana, misalkan bisa ngekos, bisa bersama keluarga, kos, pesantren, atau belum ada rencana kalian mau tinggal di mana gitu saat perkuliahan. Terus transportasi asal, oh ini dukungan keluarga itu ya atau tidak, ya atau tidaknya dalam artian kalian ini didukung keluarga atau tidak. Di sini alhamdulillah mayoritas yang datang ke sini didukung oleh keluarga ya. Nah, setelah itu transportasi asal. Ini ada jalur penerbangan, kapal laut. Apa nih bedanya biasanya? Darat apa nih? Terus ke biaya transportasi harian, kalian menggunakan apa nih? Sepeda motor, sepeda, kendaraan umum atau lainnya? Dan itu umum ya, bisa pesawat ya, pesawat ini. Kita pakai kendaraan umum saja. Terus biaya transportasi hariannya berapa? Pulang lagi. Sini kita pakai 20.000. Nah, setelah terisi, lalu ke bagian seleksi. Bagian seleksi ini kalian memilih untuk, dikarenakan kita ini mayoritas calon-calon mahasiswa perguruan tinggi swasta ya. Gimana ya? Pilih seleksi mandiri. Lalu pilih seleksi PTS, perguruan tinggi swasta, dan daftar seleksi. Nah, maksud seleksi di sini itu memilih kampus yang kalian ingin tuju. Masukkan nama kampus, setelah dimasukkan nama kampus, lalu pilihan prodi pilihan kalian, jurusan apa yang kalian ingin pilih berdasarkan jurusan yang ada di kampus tersebut gitu. Dan pilihan kedua, lalu ke proses selanjutnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Lalu tentang kartu peserta. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini akun kit yang sudah terlengkapi seperti ini. Ya, gimana? Bisa kakak lihat satu persatu. Oh iya, sebelumnya ada pertanyaan ya? Ada yang bisa bertanya? Ada yang bisa nggak? Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sedikit mengenai tentang KIP kuliah. Mungkin tadi Pak Kawan mengatakan ada sedikit yang mengerti apa itu KIP kuliah, programnya, dan juga untuk apa KIP kuliah. Mohon menjelaskan Tuan Bapak. Kiblat ini diperuntukkan. Oh ya, kiblat ini adalah kartu lulusan kita. Jadi programnya itu mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya pengembangan diri. Lalu apa saja sih persyaratannya? Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, di situ diantaranya harus memiliki minimal itu surat keterangan tidak mampu, lalu SKTM, dan lulusan tahun maksimal itu 200 tahun lulusan. Jadi misalkan tahun ini lulus, tahun depan dan tahun depannya lagi. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan 3 kali kesempatan. Tapi 1 kali mendaftar gitu. Misalnya kalian sudah daftar di kampus ini, kalian tidak bisa mendaftar di kampus lain gitu. Jadi hanya 1 kali penggunaan, akan tetapi 3 kali kesempatan. Untuk mengenai ini, mengenai akunnya gimana? Aman? Gimana? Ya, mungkin sudah pada paham semua ya teman-teman. Jadi ini tampilannya seperti ini ya. Coba ada salah satu punya teman-teman yang mau ditampilkan. Coba yang ini kita tampilkan ya Pak. Kita tampilkan ya yang salah satu yang sudah jadi. Seperti ini Anda. Nah ini akun yang sudah jadi pemenang kita semua. Yang mungkin cukup sekian ya pelatihan ini. Oh ya, sebelumnya apa sih pesan dan pesan kalian dan mengikuti acara pelatihan ini? Mari satu persatu.
sebelum kakak menanyakan pesan dan kesan kalian, kakak ingin mengulang pengertian dari akun KIP, pengertian dari beasiswa KIP yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi KIP ini untuk orang-orang yang ingin melanjutkan perkuliahan akan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, ya mungkin itu benar sebenarnya ya. Ya, pesan dan kesan saja. Enggak. Ya, pesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan ini apa sih? Satu persatu nih bakalan kakak nanya ya. Mungkin kita aja. Latihan ini sangat membantu dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik mengenai pembuatan berkuliah. Ini dari jawabannya coba pesan dan kesannya dalam mengikuti pelatihan ini. Saya dari lebih memahami cara membuat akun KIP. Saya juga jadi lebih tahu dan lebih mempelajari apa itu KIP kuliah dan juga cara membuat akun KIP kuliah. Saya ingin paham apa itu KIP. Baik, terima kasih pesan dan kesannya teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, ternyata KIP ini bukan bermanfaat untuk kalian saja nih yang ingin kuliah, akan tetapi kalian juga bisa regenerasi dulu. Misalkan sekarang kalian dibantu sama kami cara pembuatan game. Nanti kalian ke depan bisa membantu yang lain, adik-adik kelas kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan menggunakan program ini. Jadi ini tuh benar-benar manfaat lah. Jadi kalian tahu, ya saya kalian menjadi tahu cara membuat akun game. Jadi kalian bisa mencontohkan atau mengajarkan ke adik-adik kelas kalian ya, di tahun yang akan datang. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelatihan ini dengan doa kembali. Mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.